Kajian kita pada malam hari ini masih di halaman 150, hadis ke 1041, ya, baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'alumihi fi daraini amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi bihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Rawahul Bukhari wa Muslimun an Abdullah bin Umar. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma haqqu mri'in muslimin, tiada hak bagi orang muslim, lahu syai'un, yang adanya, yang baginya sesuatu, yusi fihi, yang ia berwasiat dengannya, yabitu lailataini, dia bermalam 2 malam, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, melainkan wasiatnya itu ditulis di sisinya. Rawahul Bukhari dan Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar. Hadirin para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini sampai hadis ke 1041. Melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatin ame kita bahwa tiada hak bagi orang muslim yang baginya ada suatu wasiat, ya, bagi orang muslim yang punya wasiat, dan dia itu nginap 2 malam. Jadi dia nginap 2 malam dan dia punya wasiat, ya. Apa haknya itu? Illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, melainkan wasiatnya itu mudah ditulisnya di sisinya. Wasiatnya mudah ditulis di sisinya. Maksudnya apa? Nah, ini anjuran buat kita orang muslim yang punya wasiat, yang ingin berwasiat, ya otomatis yang namanya wasiat itu kan dikerjakan setelah kita meninggalkan, begitu ya. Jadi kita berwasiat supaya keinginan kita, wasiat kita itu nanti dilaksanakan setelah kita meninggal. Kita ini punya keinginan begitu tuh, ada punya wasiat, ya. Nah, kita ini nginep 2 malam, ya. Misalkan kemana dah, ya, yabitu lailataini, dia bermalam 2 malam. Nah, apa itu yang bagusnya?
illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Yang bagusnya itu wasiatnya itu udah ditulis ya di sisinya. Artinya wasiatnya udah ditulis. Biar apa? Biar nanti yang namanya kita tidak ada umur panjang, wasiat itu udah apa? Udah ada yang tahu. Begitu. Ya, wasiat kita, keinginan kita setelah kita meninggal udah apa? Udah ada yang tahu. Karena kalau wasiat itu belum kita tulis, ya, wasiat kita belum kita tulis, tahu-tahu kita meninggal, kira-kira bagaimana? Yang hidup tahu ke kemauan kita? Enggak tahu. Yang hidup enggak tahu keinginan kita. Yang mungkin ame yang orang yang kita perluin dia dah tahu, tapi ini ame ahli waris kita dia enggak tahu. Ya, karena kan kita tahu tuh kewajiban orang muslim terhadap harta orang yang sudah meninggal daripada keluarga kita. Ya, sebelum dibagi waris kan ada beberapa perkara yang wajib diadain, diurusin dulu sebelum dibagi waris. Tuh, mungkin ada guru kita kayak Pak udah jelasin. Ya, masalah warisan itu urusan belakangan. Itu pun kalau masih ada apa? Masih ada sisa. Masih ada sisanya baru warisan dibagiin. Kalau nggak ada sisa, ya nasib dah. Ya Bu ya. Kalau nggak ada sisa, ya nasib. Ya. Mana yang harus diluluin sebelum warisan? Ya diantaranya adalah ngurusin jenazah. Tuh. Jadi ngurusin jenazah daripada almarhum atau almarhumah, yaitu dari harta peninggalan almarhum dan almarhumah. Ya. Kemudian ada lagi hutang pihutangnya. Ya. Almarhum atau almarhumah meninggal punya hutang. Nah, dari mana bayarnya? Yaitu dari harta peninggalan almarhum. Ya, dia punya utang 10 juta, nggak punya duit. Nah, ada motornya, jual tuh motornya. Buat apa? Buat bayar utang. Udah. Lah warisannya yang tinggalin cuma motor-motornya, berarti apa? Habis dia nasib udah. Kan begitu. Iya. Urusin dulu utangnya. Tuh. Nah, apa lagi? Di antaranya wasiatnya. Tuh. Wasiatnya. Misalkan nih almarhum punya keinginan, tuh. Dia pernah berwasiat, ya orang dia pernah pesan, ya nanti kalau gua meninggal, gua pengen apa namanya bikin musola, di sebelah sono, gitu kan? Bikin musola. Nah itu ahli warisnya harus sabain, harus penuhin tuh wasiat daripada almarhum. Dari mana? Dari harta peninggalan. Dari hartanya. Ya, memang kalau wasiat ini jangan lebih daripada 1/3% daripada harta yang ada. Ya. Nah artinya di antara yang harus diurusin dulu sama orang yang hidup dengan harta almarhum yaitu masalah wasiat. Masalah wasiat. Nah ini kadang-kadang kan ada salah paham. Ya. Kadang-kadang ada salah paham, ada keributan yang diwasiatin sama ahli warisnya.
Kadang-kadang dia pesan sama orang gitu. Dia punya sohidah, ya sohib yang akrab banget. Dia bilang, gue nanti ya kalau nggak ada umur gue pengen wakafin tuh separuh tanah gue gitu. Ya, gue pengen musola tuh bikin di situ. Ya. Nah, tahu-tahu ini orang baru meninggal. Nah, akhirnya tuh orang yang diwasiatin tuh bilangin kepada ahli warisnya, dulu almarhum tuh pernah ngomong sama gue, ngapain dia pengen tuh tanah itu diwakafin buat bikin musola. Ya, tanah yang sebelah itu tuh dia pengen wakafin buat bikin musola. Ya, kira-kira kalau zaman sekarang kebanyakan ahli warisnya terima apa gitu? Hah? Ahli waris kebanyakan terima. Tanah ahli waris sekarang udah pintar-pintar. Dibilang mana buktinya? Kan begitu. Kami kita keluarnya nggak pernah ngomong. Tulisannya mana? Tuh, lu doang kali yang dibilang begitu. Jangan-jangan lo kalah-kalah kali. Begitu kadang-kadang. Ada yang begitu. Hah? Iya. Akhirnya apa? Ya udah dah. Wasiat daripada almarhum tidak terlaksana. Nah ini yang akhirnya nanti berdosa itu ahli waris. Berdosa ahli waris. Tuh. Ya. Padahal kan kadang-kadang sebelum mayit disembayangin kan, ya, sebelum mayit disembayangin itu ahli waris perwakilannya mesen, iya, andaikan, ya, ada janji, ya, ada utang piutang atau janji dari almarhum semasa hidup belum terpenuhi, silakan berhubungan dengan siapa? Ahli warisnya, begitu gitu, iya, pas datangin. Parahan iya enak aja itu pada punya utang dia bukan gue ntar duitnya habis iya. Nah ini jangan, itu kita ada bohong namanya sama orang-orang dan kesian sama almarhumah. Jangan ya, kalau kita pengen jadi anak yang bertakwa, anak yang soleh dan solehah, udah dah ya, jalanin aja walaupun kita nggak tahu, walaupun kita tahu udah dikuburin, tahu besok ada yang datang, maafkan, ini dulu almarhum punya utang beras sama ayah sebanyak 1 juta. Ditanya buktinya mana? Ya, dari buktinya dulu pekan nulis, tapi benar 1 juta di punya utang sama ayah. Ya, nah kalau buat kita pengen anak yang berbakti, udah bayar aja, bayar aja udah. Jangan pakai nanya buktinya mana, saksinya siapa, jangan. Udah bayar aja. Kenapa? Iya, karena bukan pakai duit. Ini bayar nih pakai duit almarhum, bayar pakai duit almarhum. Iya, jangan pakai mana dalilnya, mana buktinya, jangan. Kalau bohong kali, biarin urusan dia bohong, urusan dia siapa? Sama Allah. Bahkan seharusnya kita udah berterima kasih tuh sama orang yang yang laporan sama kita. Kita bilang, ya Allah, terima kasih banyak, udah laporan tentang almarhum. Coba kalau udah laporan, ini kesian almarhum dikubur tuh, kesian gitu, kesian. Karena kan kita tahu. Ya, walaupun bagaimana hebatnya orang ibadah, ya, bahkan ada sahabat yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andaikan saya mati jihad fisabilillah di medan tempur, saya mati, apakah saya masuk surga? Kata Rasulullah, iya masuk surga, masuk surga. Akhirnya di sahabat dibilang masuk surga. Pas jalan sebentar, Rasulullah panggil lagi, sini, kecuali kalau ente punya utang, tuh. Masuk surga fisabilillah, udah jaminan surga, tapi tertahan kalau punya apa? Punya utang. Apalagi kita mati di tempat tidur. Iya, dosa kita banyak, udah dosa banyak, utangnya bejibun.
Udah, ya, kita bayarin aja utang tuh. Kalau ada yang laporan, tuh, ada yang laporan, oh si fulan punya utang dulu, orang tua ente punya utang, ibu ente punya utang, nih, ya kalau ada buktinya alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada buktinya, kasih aja kan, kasih. Siapa yang tahu tuh yang laporannya benar. Andai kan yang laporannya salah, dia bohong, ya urusan dia sama Allah. Kewajiban kita sebagai ahli waris, ya udah bayarin utang daripada almarhum dan almarhumah. Dari mana? Ya dari harta almarhum. Beres, bukan dari harta kita, bukan. Iya, bukan dari harta kita. Nah, termasuk daripada yang namanya wasiat. Tuh, yang namanya wasiat pun begitu. Iya, pada dasarnya kalau memang ada yang laporan ke kita, dulunya almarhum, ya pernah ngomong sama kita, ya wasiat, tuh dia pengen ngebangun gituan, tuh dia pengen bantu gituan, tuh, udah, oh benar, iya benar, tuh, ada saksinya, ya nggak ada kebetulan waktu itu lagi mancing ngomongnya sih. Iya, lagi mancing ngomongnya. Nah, udah. Kita selaku anak yang berbakti, rapini dulu wasiat daripada almarhum. Tapi kata Rasulullah yang bagus biar tidak salah paham. Kalau kita bermalam 2 malam, kita punya wasiat, kemudian udah sampai 2 malam tuh. Kita tulis wasiatnya. Kita tulis wasiat. Ya. Nanti kalau saya mati, saya berpesan 1 tanah di sono jangan dijual, tanah orang. Itu kan 2 tolongin bangun mushola. Ya. 3 nih tolong santunin anak yatim 100 orang. Tuh. Ditulis wasiatnya. Udah ditulis bagaimana? Simpen wasiat. Simpen. Di mana simpennya? Kalau bisa simpennya di bawah kasur, di bawah bantal. Itu biar apa? Biar ketahuan. Ini ditulis wasiat sampai diselipin di buku. Yang nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Cari yang gampang. Yang gampang. Biar apa? Biar nanti pas kita meninggal, gampang dicari apa pesan-pesan kita, apa wasiat kita. Ya, paham ibu? Pernah tulis wasiat? Tapi mau mati gitu katanya. Masih lama mau mati sih. Tahu-tahu pesantren sudah dibangun. Kebunan mati. Jangan bilang masih lama mati, jangan. Karena yang namanya umur kita nggak tahu. Umur kita nggak paham. Masih sehat nanti aja kalau udah mapan baru wasiat. Iya, tahu-tahu besok pesantren ketabrak motor mati ya. Jangan tulis wasiat kita. Termasuk utang kita tulis. Kita diajarin kan begitu. Utang kita tuh tulis. Jadi siapin itu buku utang. Jangan ngumpet-ngumpetan. Lagi masalah utang ngumpet tapi bini takut ketahuan. Bini punya utang ngumpet dari laki biar dia nggak ketahuan. Ini kira-kira kalau mati bagaimana dan? Kalau mati itu, iya kita mikirnya kalau matinya doang. Jangan Pak. Kasih tahu tuh bini, ya, neng, ngapain? Itu di situ ada buku merah, buku warnanya merah. Di situ ada buku catatan utang abang. Tuh, catatan utang. Nanti kalau abang udah panjang umur, abang duluan tolong itu utangnya dilunasin. Tuh. Kira-kira ibu kalau lakinya mesen gitu, ibu ngomel apa kira? Palingan ngomel, mau kemana mau kasih itu, kasih.
Biarin Pak di ngomel, palingan ngomelnya sehari doang. Palingan ngomelnya sehari. Besok dia bakal mikir, oh iya bener juga ya. Karena kalau dia mati dulu, kok tahu utangnya berapa gitu. Iya. Ibu juga begitu Bu, hati-hati, jangan ngumpetin utangnya. Ini kira-kira ibu utang apa namanya itu baju, lakinya tahu gak Bu? Hah? Tahu gak? Nggak tahu ya? Waduh, entar kali ibu mati, dia masuk surga. Dia masuk surga walaupun bukan ngaji. Orang yang jihad aja belum masuk surga sebelum utangnya lunas. Sampai lagi kita kasih tahu lagi, Bang, apa? Itu di situ tuh di Kelang, tahu Kelang? Ya masa di Kelang apa? Kapan sekarang? Usai apa? Iya itu di Kelang Bang, ada buku kecil. Itu utang dasar aja, kan kredit. Ya belum pada lunas, utang sendal, utang piring. Kasih tahu. Ya Bang ya, ntar kalau ayah duluan meninggal, nah, abang tolong lunasin. Gitu ya Bu. Takut ibunya Bang. Ibu takut. Jangan kasih tahu utangnya itu. Kasih tahu utangnya. Biar apa? Biar nanti kalau kita meninggal, orang ahli waris kita tahu keadaan utang kita. Tuh, begitu Bapak Ibu. Ya, dia termasuk saya begini juga. Ya, iya. Kadang-kadang diomelin begini, enak banget duitnya sini, duitnya diminta, belum mati gitu. Ya kan ngambilnya dari yang hadis ya. Iya, belum mati. Tapi harapan kita mudah-mudahan utang kita lunas sebelum meninggal. Amin. Ya, tuh begitu Pak Bu. Ya, biar apa? Biar kita menghadap Allah dalam keadaan apa? Tanpa hambatan. Tuh. Kan kita minta tuh didoain Allahumma ftah abwaaba samaa'i li ruhi. Allahumma ftah abwaaba samaa'i li ruhi. Ya Allah, bukakanlah pintu langit buat arwah almarhum ini. Ya Allah, bukakan pintu langit buat arwah almarhumah ya Allah. Nah ini pintu langit belum kebuka kalau memang almarhumah yang meninggal punya sangkutan utang. Ya, jadi kasih tahu. Ini kadang-kadang biasanya kita laki-laki, dia bayar, kita haus, nah nongkrong dah di kang bubur, iya nongkrong dah di warung dah, ambil aja kopi kang. Iya, ambil aja teh jus, ambil aja teh botol, ambil minum, dibilang dah, ya ntar bayar besok ya, iya dah, gitu. Ya besok nggak dibayar, mati, waduh, gara-gara tekak masuk surga, gara-gara kopi kak nggak masuk surga. Tuh, makanya laporan ada bini. Tuh. Iya. Dan kadang-kadang bagus tuh tukang warung dicatat utang lu berapa. Tuh, bos segini, lu ambil apaan segini, oh 5.000 utang lo. Udah bagus, jangan diomeli warung. Ini kadang-kadang kita yang utang galakkan kita. Gitu. Utang lu berapa Bang? Lu ambil apaan aja? 1.000. Kira-kira 1.000 aja lu catat. Gua ingat. Udah ingat. Udah dicatat. Tahu-tahu dia lupa. Kira-kira bahaya gitu. Bahaya. Tuh, coba kalau dicatat. Kalau dicatat walaupun dia belum bayar sampai dia meninggal, kan ahli warisnya enak telusurin. Ini bapak itu bisa nongkrong di mana dia? Dan begitu. Oh, di kang bubur. Nah, ini kang bubur. Maaf Mas, ya, ini babe udah meninggal. Ayo lihat nih babe sering makan di sini, kira-kira punya utang deh. Oh, kalau dicatat kan enak kang bubur. Oh iya nih utangnya segini nih. Oh iya Bang, enak. Coba kalau dicatat dari kang bubur, ya gue lupa utangnya berapa, tapi ada utangnya. Oh, ya, makanya apa?
Catat, catat. Walaupun kecil hutang kita, ya, walaupun kecil, bahkan mana yang kecil yang kita sering lupa. Gila kita kalau hutang 2 juta lupa gitu, enggak. Tapi kalau hutang 10.000 lupa, itu. Iya. Bahkan kadang-kadang diingetin marahan kita kalau 10.000 segitu aja untuk teman-teman tapi gue. Iya, ntar bayar kalau belikan gue 10.000 gue belikan. Jangan. Ya, termasuk wasiat tuh, termasuk wasiat tuh. Ya, karena kebanyakan daripada kita wasiat tidak terlaksana karena biasanya nggak dicatat tuh. Kalau dicatat ketahuan tuh, kalau dicatat ketahuan, oh tidak mungkin catatan almarhum. Oh, dia dulu punya niat pengen apa? Pengen ngantuni anak yatim 100 orang. Tinggallah kita jalani wasiatnya. Oh, dia dulu pengen nyumbang nih, gimana? Di madrasah, di masjid, atau di musola, sekian. Oh, udah. Ada harta warisnya, ada. Tinggal kita jalani. Jangan sampai lupa. Karena ini sedikit tapi berpengaruh dengan kebahagiaan di akhirat. Paham Bu? Ya, jadi entar malam hitung-hitung dah utangnya. Ya, hitung-hitung kita. Bapak-bapak hitung-hitung ada utangnya. Iya. Ntar pas pulang ngaji ibu nulis aja. Iya, jangan ditanya ngelakinya, ngapain Bu? Tumen-tumenan nulis ini nyata utang lah gitu. Nyata tuh utang buat apaan? Gue mau tinggalin dulu gitu. Mau pesan tapi dulu nih utang gue lalu nasib. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kata Rasulullah, hak orang muslim yang dia punya wasiat yang pengen dia wasiatin dan udah bermalam 2 malam, maka maktubun indahu, ditulis utang itu di sisinya. Ditulis utang itu di sisinya. Ya, artinya ditulis kemudian disimpan. Ya. Dulu dapat cerita dari guru, ada seorang kiai, ada yang seorang ulama, itu tiap malam wasiatnya ditulis. Simpannya di mana? Tadi simpannya di bawah kasur. Di bawah kasur. Jadi kalau ahli warisnya meninggal, ahli warisnya pengen tahu apa yang dia pengenin, diwasiatin, tinggal yang kasurnya ada yang begitu. Ya, paham Bu ya, Bapak ya. Nah itu. Ya, karena sekali lagi, ya namanya utang, walaupun enggak seberapa, itu harus dilunasin. Utang harus dilunasin. Tuh, ya, jadi sekali lagi, ya ini kebanyakan daripada kita tadi, ya pas ahli warisnya diingetin masalah utang daripada almarhum, galakan dia, jangan, udah bayar aja, bayar berapa itu orang mintanya tentang utang almarhum, bayar. Ya, oh dia bohong, dia tukang tipu, dia begini, urusan dia sama Allah. Urusan kita sebagai ahli waris, sebagai anak, rapiin urusan daripada almarhum orang tua kita. Udah begitu habis. Nanti kalau ada sisanya, ya pengurusan jenazah udah rapi, ya utangnya udah selesai, wasiatnya udah beres, tinggal ada sisanya, baru yang namanya pejawaris. Kalau kita sekarang biasanya apa itu? Warisan dulu dihabisin. Warisan dulu. Iya. Wah, diwarisin semua, diwarisin. Udah. Tahu-tahu sebulan ada yang nagih. Kenapa? Almarhum punya hutang 10 juta. Kira-kira berantem tuh barunya. Berantem. Lu aja berantem, lu. Kan udah kebanyakan.
lu tuh enak. Kan begitu, lu yang enak kan. Kira-kira kebayang gitu tak? Enggak, berantem. Iya, tuh berantem iya. Makanya rapiin dulu, beresin tuh, udah semua. Nah, baru dah tuh aman warisan gitu ya. Aman, gak ada yang ganggu-gangguan. Kalau kita warisan dulu tadi beratnya di situ. Udah dibagi puncak waris, didapat setengah, didapat separuh, ya, dapat segini, dapat segini. Tahu-tahu tuh ada yang datang, apa? Nagih utang daripada almarhum, udah. Bahasa kita masalah kita, siapa yang harus bayar? Oh, kan begitu. Sedangkan yang atuh abangnya tanya, duit gue udah habis, gitu. Yang atuh udah beli kontrakan, yang atuh udah beli motor, yang atuh udah beli mobil. Oh, mau apa lagi? Gitu dah. Pakai mau apa lagi? Kira-kira itu berantem gitu. Jadi berantem. Makanya Islam atur, rapiin dulu urusan almarhumah. Udah rapi semuanya, baru warisan. Ya, insya Allah kalau begitu aman, nggak ada yang ganggu gugat. Tuh, ya. Nah itu hadis ke 1041. Kemudian hadis ke 1042. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma khaba man istakhara wala nanima man istashara wala ala man iktasara. Rawahu Tabrani an Anas. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khaba man istakhara, tidak akan kecewa man istakhara, orang yang sholat istikharah, wala nadima, dan tidak akan menyesal manis tasyarah, orang yang bermusyawarah, wala ala, dan tidak akan sengsara manik tasoda, orang yang hidupnya selalu hemat. Rawahu Tabrani, hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Anas. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih tahu, ma khaba man istakhara, tidak akan kecewa orang yang istikharah. Ya, istikharah itu adalah salah satu sholat sunnah yang tujuannya minta petunjuk sama Allah. Itu namanya istikharah. Tuh. Jadi kalau kita punya dua urusan, sedangkan ini harus pilih salah satunya. Ya, punya dua urusan harus pilih salah satunya. Namun dua-duanya ini bagus. Nah, ini apa? Islam ajarin untuk sholat istikharah. Tuh, bahasanya sholat minta pilihan yang baik. Dari siapa? Dari Allah. Minta sama Allah. Ya, minta sama Allah. Ini tadinya gak punya kerjaan, ya, tahu-tahu kita kirim lamaran, pas dipanggil ada 2 lamaran datang, 2 lamaran, yang mana dua-duanya ini sama, gajinya sama, ya, modelnya sama, dan kemauan kita lagi dua-duanya, kan bingung tuh. Kira-kira mungkin gak ngambil dua-dua ini? Enggak mungkin.
Kan begitu Bu ya. Minta sama Allah pilihan ini kira-kira yang mana ya Allah yang baik. Ya Bu ya. Ibu punya anak pejaten, punya anak pejaten. 2 minggu sekali, tiap minggu untuk pejaten bawa perempuan lain-lain. Perempuan lain-lain. Malam minggu ini lain orangnya. Itu. Ibu teman lagi, berteman sama dia. Malam minggu besok lain lagi gitu. Temen juga. Iya. Besoknya anaknya suruh milih. Milih, mak apaan mau kawin. Apa yang mana maunya? Pak, pengen sih dua-duanya. Tapi jangan kalau jatuh gitu. Jatuh aja. Nah ini yang mana Pak? Dua-duanya cakep. Dua-duanya aja teman. Main gimana? Gue juga dua-duanya teman lagi. Kan bingung dah. Bingung. Ambil gue. Kasih bapaknya. Iya. Ambil orang Elim. Iya. Ambil satu yang mana yang bingung. Jangan bingung. Apa? Suruh sholat istikharah. Udah ada apa ya sebenarnya teman dua-duanya kayak di dua-duanya ini solehah semuanya. Mengapa main? Kamu tidak rumah deh. KTP-nya kebalian. Jangan doa solehah A, jangan tuh solehah B. Ya kan namanya solehah semua. Iya, udah Bang, ya. Sholat istikharah. Sholat istikharah. Ya, udah. Sholat istikharah. Insya Allah kalau sholat istikharah pasti bakalan ketemu salah satunya. Namun perlu diingat, kalau istikharah itu yang kasih petunjuk siapa? Yang kasih petunjuk siapa? Allah. Jadi kalau kita udah sholat istikharah, ikutin kemauan Allah. Ikutin kemauan Allah. Ya, tahu-tahu yang dia lebih mantap ame si A. Ya, waduh, kayaknya udah berapa kali mimpi si A mulu nih. Itu kan kayaknya arti gua mesti A. Wah, jangan-jangan nikah di petanda si A. Udah. Mikir lagi. Tapi A ada codernya. Codernya itu yang bukan rendah. Jangan dilihat codet, jangan. Apa pilihannya? Jangan. Kenapa? Ini pilihan Allah. Allah lebih tahu tentang keadaan ciptaannya. Orang yang udah istikharah, insya Allah Allah kasih petunjuk yang terbaik. Kita juga yang bekerja begitu juga. Kita temannya perusahaan A, tahu-tahu keluarnya yakinnya perusahaan B, Allah kasih tunjuk. Ini kayaknya kalau B, mantep banget nih, kayaknya gampang banget urusan. Udah ambil si B. Tapi gajinya banyakkan A, jangan. Kenapa? Allah kasih pilihan B, insya Allah yakin itu yang terbaik buat kita. Kita nggak tahu kesananya bagaimana. Siapa tahu si A, ya, perusahaan A gajinya hari ini gede. Siapa tahu setahun lagi, 2 tahun lagi bakalan bangkrut. Kan begitu. Kita nggak tahu. Makanya kalau udah istikharah, udah ambil. Kenapa? Karena ini ada pilihan Allah. Sholat istikharah. Kapan sholat istikharah? Kapan aja. Yang penting jangan waktu yang haram, jangan waktu tahrim, jangan habis sholat subuh sebelum matahari terbit. Jangan habis asar, jangan ketika istiwa. Jangan malam boleh, habis sholat duha boleh. Sholat istikharah. Allahu Akbar. Ya, minta sama Allah. Ya Allah, saya punya 2 urusan nih. Ya, mau nikah sama si A, tapi si B juga pengen. Tolong tunjukin ya Allah kira-kira yang baik buat dunia akhirat yang mana. Insya Allah ntar adik-adik jalannya.
pasti ada, pasti ada jalannya. Sampai tahu kita di ujungnya si A atau B ada yang ambil duluan, kan begitu. Waduh, si B udah diambil duluan sama orang. Berarti Allah bikin kita si A, begitu kan? Istiqomah. Ya, bahkan tuh ame guru-guru kita, bahkan ada beberapa risalah tuh, ya, yang pernah kita baca, yang saya baca itu karangan dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad dari Al-Hawi itu. Ada risalah itu kita disanjurin buat sholat istikharah tiap hari, buat sholat sunnah istikharah tiap hari. Bahkan dalam kitab Hidayatus Salikin Syekh Abdul Somad Al-Falebani itu, ya, itu pun kalau bisa sholat istikharah tiap hari. Kenapa? Karena kita punya urusan tiap hari. Kita punya urusan tiap hari. Ya, ibu punya urusan tiap hari, yang laki punya urusan tiap hari. Pengen urusan kita tiap hari ini tidak bawa penyesalan, tidak bawa kecewaan, sholat istikharah. Kapan aja. Tapi kita diajar itu kita hitung sambil sholat duha. Jadi sholat duha mau berapa rakaat? 2 rakaat atau 4 rakaat? Sholat duha dulu. Sholli sunatan duha rakataini, Allahu Akbar. Sholat duha. Entar salam-salam bangun lagi. Sholat duha dan sholat istikharah. Niatnya 2, kerjaannya 2 rakaat juga. Enggak ada. Usolli sunnatan duha ma'a sunnatal istikharah rakataini lillahi ta'ala. Ya, usolli sunnatan duha ma'a sunnatal istikharah rakataini lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia, aku sholat sunnah duha beserta sholat sunnah istikharah 2 rakaat lillahi ta'ala. Enggak apa-apa. Jadi 2 in 1. Nah, gitu dah. Ya, 2 niat, 1 salam. Ya, 2 niat, 1 salam. 2 rakaat. Jadi gabung niatnya. Waduh, nggak keburu nih ambil 4 rakaat. Udah 2 rakaat aja. Ya, kan kalau 6:30 udah waktu duha, udah masuk waktu duha. Udah. Usolli sunnatan duha ma'a sunnatil istikharah rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Seninnya aku niat sholat duha beserta sholat sunnah istikharah 2 rakaat lillahi ta'ala. Udah 2 rakaat. Suratnya langganan aja. Qul ya amin. Qul emang apa dulu doang gitu. Udah. Doa bebas lah. Doanya bebas. Insya Allah kalau kita lazimkan itu, selama kita punya kegiatan, Allah akan bimbing kita. Allah akan bimbing kita. Tuh. Kita mau ngapain, Allah akan kasih tahu kita. Tuh. Kita mau ngojek, Allah kasih tahu. Ini ambil, jangan diambil, jangan diambil, jangan ditarik-tarik. Gitu. Iya. Atau Allah bilang jangan lu ambil. Kenapa? Tadi dirampok. Nggak masuk tuh di aplikasi. Udah. Waduh, ini padahal gede nih, gede nih, kok nggak masuknya? Oh, ingat tadi gua istikharah. Mudah-mudahan yang terbaik. Iya. Wah, malah yang kecil yang masuk. Ingat istikharah. Allah yang kasih. Allah yang kasih. Makanya jangan lupa kita sholat istikharah. Makhaba man istakhara, kata Rasulullah, tidak akan kecewa orang yang istikharah. Kenapa? Karena dia selalu berada di bawah petunjuk Allah. Ya. Wala nadima man istasyara, dan tidak akan nyesel orang yang bermusyawarah. Tuh. Ya, fasyawirhum billati hiya arham. Ya, wa amruhu shura bainahum, kata Allah. Ya, tentang urusan mereka musyawarahin. Insya Allah kalau orang yang musyawarah, urusan hasil musyawarah tidak akan apa? Tidak akan nyesel. Kenapa dia akan nyesel? Ya nyeselnya rame-rame, kan begitu. Nyeselnya rame-rame. Kalau nyesel rame-rame, nyesel kita nih. Enggak, orang semuanya nyesel. Itu. Coba kalau sendiri kita nyesel, waduh, disalahin mulu kita sama orang.
Lu sih lagi begitu, ngomong-ngomong dulu sama gue, tuh disalahin, disalahin. Mukanya musyawarah, musyawarah. Urusan terkecil pun kalau bisa jangan lupa musyawarah. Urusan terkecil pun jangan lupa musyawarah. Ibu-ibu mau belanja besok, ibu ya, musyawarah yang bagus sama laki sama anaknya, kumpulin anak lakinya, ya, kumpulin, iya bang, anak-anak nih kira-kira mau makan apaan hari ini? Oh, abang yang bilang saya mau ikan jagung kok, anaknya saya mau pizza, anak keduanya saya mau ikan bakar. Oh, udah musyawarah, yang punya siapa? Mainnya kurang gitu. Tapi kalau musyawarah ada jalan keluarnya. Ya, ini bagaimana nih? Yang satu mau ikan jagung, yang satu mau ikan bakar, yang satu mau pizza. Dia 30.000. Nah, lakinya udah dengar tuh. Lakinya dengar ya mau habis. Ya, duitnya habis bang, mana kada belanja? Gue tambahin lagi 200, beli dah ini mau. Oh, cakep ya? Cakep. Coba kalau ujuk-ujuk dibeliin pizza, terus aja, nggak pakai ngomong. Yang makan siapa? Anaknya doang. Lakinya bilang, gua nggak doyan. Ya kan gua nggak doyan. Lalu kan lu makan, apa yang bilang gue? Gua kan maunya ginian. Akhirnya berantem lagi. Jadi apa? Harus susah musyawarah. Anak mau sekolah, musyawarah ini mau di mana sekolah ini. Tuh, ya, laki-laki juga mau pergi musyawarahin. Jangan main jalan-jalan aja, ntar berantem. Tuh, jangan main jalan-jalan aja. Lakinya ada ngajak ke puncak malam minggu, jalan aja nyelonong. Kira-kira bisa pulang cembutin gak Pak? Cembutin, kenapa cembutin? Iya, ini diajak begininya. Iya bu ya. Iya, kenapa? Diajak ngomong. Bang, lu ngapa ke puncak ngajak ngomong gue? Udah itu lo ngomongin, tapi gue ngomongin. Kau bagi duit. Iya, coba kalau diajak ngomong, bang, besok, abang diajak ke puncak, gimana nih? Ya, kami sampai bang. Gue sendiri sih, ayah, ya lu enggak kan gitu. Iya, kan musyawarah dulu, musyawarah. Ya kalau lakinya suaminya pengen bininya ini jangan. Kalau bininya kayak gini, takut. Jalan. Iya, itu pentingnya kita musyawarah. Hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang katanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ucapannya jadi tuntunan, perbuatannya jadi ikutan. Rasulullah pun masih musyawarah. Rasulullah masih musyawarah. Mana contohnya? Ini masalah adat. Masalah adat Rasulullah itu bukan keputusan Rasulullah, bukan. Ya, itu dalam riwayat adalah hasil mimpi sahabat. Rasulullah kumpulin sama sahabat. Ini kira-kira buat manggil azan bagaimana? Ada yang usulin pakai bel. Kata Rasulullah kalau pakai bel itu ke orang Nasrani. Ada yang bilang naik gunung aja pakai apa namanya? Api. Oh, ke orang Najasi. Akhirnya nggak putus. Pulang masing-masing dah. Ternyata di rumah ada yang mimpi diajarin masalah adat. Nah besok laporan tua sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya semalam dapat mimpi. Apaan? Diajarin cari pakai adat. Bagaimana? Begini. Akhirnya apa? Sahabat dengar lagi. Benar Rasulullah, saya juga mimpi. Nah, dari situ Rasulullah terbit bahwa yang namanya panggilan sholat pakai adat itu Rasulullah. Ya kalau dia mau langsung blok, bisa deh. Bisa. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah ajarin nabi kita, ya wala namimah, dia tidak akan menyesal manis tasyarah, orang yang musyawarah. Nah yang terakhir wala ala manik bersoda,
dan tidak akan hancur, ya tidak akan bangkrut, tidak akan yang namanya sengsara orang yang hemat. Tuh, artinya enggak boros, enggak berlebihan. Airul umur awsatuha, sebaik urusan yang pertengahan, enggak terlalu pelit, enggak terlalu bares, kan begitu. Pelit enggak bagus, ya bares enggak bagus. Jangan tengah-tengah aja dah, tengah-tengah. Kalau kita tengah-tengah, kata Rasulullah, enggak bakalan yang namanya sengsara kita. Ya, sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul nabiyyu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ikramal malaikatil muqarrabin. Allahumma amina bil 'afwi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannina bil 'afiyah. Allahumma anfa'hu mana wa dhurra masyayikhina wa talamidzina wa talamidatina. Naf'an mubarakan lana wa li ikhwanina ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.